Nah, sekarang kita ngomongin tentang social media marketing. Kita sudah mulai masuk ke pembicaraan inti kita hari ini. Nah, kalau teman-teman lihat tadi di atas, sebenarnya social media marketing itu apa? Social media marketing ya memang bagian dari digital marketing. Jadi, social media marketing itu adalah salah satu bentuk pemasaran digital melalui sosial media seperti tadi Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Twitter, dan media sosial lainnya, meliputi konten organik dan konten berbayar, dan memungkinkan brand terhubung secara langsung dengan audiensnya. Kenapa di sini aku bilang brand terhubung secara langsung dengan audiensnya? Karena di sosial media kita memungkinkan nih, kita as a brand owner ya, kita memungkinkan brand owner untuk berkomunikasi langsung sama customer-nya lewat apa? Lewat komen, lewat DM, itu kita bisa. Kalau dulu nih di zaman-zaman masih masih marketing yang konvensional, zaman saya mungkin yang waktu masih SMA, itu nggak ada. Jadi kalau brand owner, mereka beriklannya di mana? Di TV. Di TV bisa nggak berinteraksi? Nggak bisa. Tapi kalau di sini di sosial media kita bisa berinteraksi. Lalu kenapa sosial media marketing? Tadi udah dijelasin juga nih sebelumnya sama host kita. Yang pertama itu saya ada beberapa data di sini. Kenapa kita harus pakai sosial media marketing, terutama untuk orang Indonesia. Yang pertama ada 160 juta total pengguna aktif sosial media. Jadi ada 160 juta pengguna aktif sosial media atau 59% dari total penduduk Indonesia. Dengan rata-rata waktu yang dihabiskan masyarakat Indonesia untuk mengakses sosial media selama 3 jam 26 menit. Jadi bisa dilihat betapa seringnya orang Indonesia itu mengakses sosial media. Selain sering, yang kedua, 84% would love to buy the product atau service. Ini dari Sprout Social. Jadi 84% konsumen lebih cenderung membeli dari brand yang mereka ikuti. Jadi contohnya, misalnya kalian punya brand nih. Brandnya itu nggak punya toko offline atau nggak punya toko fisik. Jadi kalian jualannya hanya di sosial media aja. Mereka bakal lebih sering si user ini bakal cenderung untuk membeli brand kalian. Seperti itu karena mereka bisa mendapatkan mendapatkan konten-konten yang relevan dari brand kamu atau dari akun kamu. Sebaliknya, misalnya kalian nggak punya, mereka ketemu brand kalian itu misalnya kalian sedang buka bazar gitu ya, lagi buka bazar di kampus atau misalnya lagi buka bazar di mana gitu. Terus ini ceritanya kalian baru lah ya bisnisnya. Terus pas lagi ada yang beli, mereka ngeliat baju kamu lucu nih pas lagi di bazar. Terus mereka nanya, Kak, aku mau tahu dong sosial medianya apa. Mungkin mereka mau ngelihat lagi produk-produk kamu lainnya. Terus kalian jawab nggak ada. Then you will lose 84% itu. Karena mereka nanti kalau misalnya kalian ngomong, kalian kan tadi jawabnya nggak ada, berarti udah kehilangan. Mereka nggak akan bisa mengikuti update dari kamu lagi. Sedangkan kalau kamu jawab ada, terus nanti kalian kasih tahu di sosial medianya, mereka akan follow. Ketika mereka akan follow, mereka akan mendapatkan yang namanya konten update dari kalian. Mungkin baju-baju baru kalian, mungkin nanti kamu ada promo, jadi mereka tetap engage sama brand kalian. Lalu yang ketiga, ada 78% would love to visit the offline store. Tadi aku bikin analoginya dari yang offline ke online. Sekarang dari yang online ke offline. Contohnya gini, jadi ini artinya 78% konsumen mengatakan akan mengunjungi toko retail fisik brand yang mereka ikuti di sosial media. Contohnya gini, coffee shop lah ya, paling gampang tuh kayaknya coffee shop. Coffee shop punya kafenya sendiri. Contohnya saya sebagai user yang belum pernah datang ke coffee shopnya kalian. Tapi aku ngeliat nih di Instagram ada coffee shop ini, terus ada rasanya tuh yang bikin aku penasaran dan foto-fotonya juga cantik, foto-fotonya juga bagus dan kelihatannya appealing, kelihatannya enak. Jadi aku memutuskan one day saya akan datang ke sana karena aku udah follow. Jadi ada simbiosis mutualisme antara keberadaan online sama keberadaan offline. Dan si online ini atau si sosial media ini membantunya. Lalu selanjutnya, Indonesia menjadi negara kelima terbesar pengguna Facebook.
Dan terbesar keempat pengguna Instagram di seluruh dunia. Jadi, again, bisa dilihat betapa orang Indonesia sangat suka bersosial di sosial media. Jadi kenapa sih social media marketing itu penting? Yang pertama tadi, dari data-data tersebut udah ketahuan. Pertama, orang Indonesia sangat suka sekali sama social media. Lalu yang kedua, membantu memperluas marketing effort kamu dengan dana sangat terjangkau, free to use. Kenapa? Karena tadi sosial media itu bisa dipakai oleh siapa saja, sosial media itu open untuk siapa saja, dan itu bisa digunakan secara gratis. So ini very cheap, very friendly untuk kalian yang baru untuk kalian yang baru mulai berbisnis. Bikin aja dulu sosial medianya, free. Yang ketiga, salah satu cara paling ampuh untuk terhubung dengan audiens. Kenapa? Tadi ya, kita bisa komunikasi lewat sosial media langsung, bisa DM, bisa komen. Jadi kita bisa lebih dekat sama yang namanya audiens kita. Yang keempat, meningkatkan brand awareness. Brand awareness ini adalah masih baru nih brand kalian. Nah, kita bisa dapetin si brand awareness itu, kenapa? Karena tadi, kalau masih ingat, Kak aku nggak follow dia, kenapa kok akun dia bisa aku lihat? Karena mungkin akun kamu udah masuk ke explore orang-orang yang tidak follow kamu, padahal kita tidak menargetkan dia ya, tapi dia terpapar sama akun kita. Berarti kamu dapat satu orang lain yang bukan followers kamu, yang akhirnya mengetahui sosial media kamu dan mungkin akan membeli brand kamu. Lalu yang kelima, membantu membangun komunitas. Sosial media ini, followers kita di sosial media atau followers kamu di sosial media bisa dibilang kayak troops kita, teman kita, komunitas kita. Kenapa? Karena rata-rata orang yang follow kita pasti sama sih sebenarnya. Tidak 100% sama, cuman mirip lah, similar karakteristiknya, atau mungkin karena suka sama brand kita. Jadi yang sudah memiliki satu visi sama misi dengan brand kita. Makanya kalau kita terus rangkul tuh followers kita bisa bikin komunitas. Kita bisa punya komunitas. Dan yang keenam, membantu meningkatkan loyalitas brand. Kenapa ini loyalitas brand kita bisa dapatkan? Karena tadi dia akan consume banyak konten dari kita yang update, dan kalau tetap relevan selama follow kita, tetap tetap nyambung, tetap enak, tetap seirama, mereka akan loyal secara otomatis, secara natural terhadap brand kamu. Seperti itu. Ini tadi kenapa pentingnya social media marketing, dan bagi teman-teman yang belum punya social media tapi udah punya brand, buka sekarang, free to use. Atau bagi teman-teman yang sudah punya tapi nggak ada kontennya, belum ngepost apa-apa, ayo sekarang kita bikin kontennya. Apa sih yang harus kalian lakukan di social media? Think, speak, and act like your customer. Kata social media sendiri ini sebenarnya kita ambil dari kata sosial, yang berarti yaitu bersosial. Berarti kita harus ngapain sih sebenarnya di sosial media itu? Ya bersosialisasi. Nah, bersosialisasinya sama siapa? Sama target market kita, sama customer kita. Gimana caranya biar kita nyambung? Ini istilahnya kayak kita lagi pacaran sih sebenarnya. Atau PDKT lah ya. Kita harus tahu dulu nih kayak apa ya di isi otak dia apa ya. Aduh, gue mau ngomong apa ya? Seperti itu kayak. Jadi kita harus mengenal si target marketnya dulu. Ini dia kunci dalam membangun sosial media strategi. Yang pertama, kayak PDKT, kita harus tahu, PDKT itu nggak hanya harus tahu orangnya ya, maksudnya nggak hanya harus tahu si calon atau si gebetan kita ya, tapi kita pun juga harus mengerti diri kita sendiri loh sebelum kita ngomong ke gebetan kita. Jadi ini ada dua, yang pertama itu kenali brand kamu atau diri kamu sendiri, sama identifikasi target market atau audiens kamu. Gimana caranya Kak?
bisa ngenalin diri sendiri, apalagi ini adalah brand, sebuah benda atau sebuah produk. Emang aku manusia kayak gitu kan ya. Nah, itulah muncul yang namanya brand persona. Brand persona ini apa sih, Kak? Brand persona ini adalah seperangkat karakteristik manusia. Namanya sendiri aja dari persona ya. Persona itu kita ambil dari kata brand persona ini seperangkat karakteristik manusia yang terkait dengan sebuah brand, yang terkait dengan kita. Sebagai cara untuk menggambarkan brand kamu sebagai pribadi, menciptakan pemahaman yang lebih baik terhadap brand kamu. Kenapa sih penting, Kak? Ngapain sih gue udah punya brand kayak gini, terus gue bikin-bikin brand persona lagi? Ya kalau misalnya nggak kalian bikin, atau kalian tidak membuat persona, atau tidak memanusiakan brand kalian, kalian akan sulit untuk berkomunikasi dengan target market kalian. Karena brand persona itu penting, karena apa? Karena agar kalian bisa menjadi otentik, sama identik. Terus memudahkan kamu nantinya untuk mencari, misalnya kamu udah punya tabungan banyak nih, terus butuh representatif muka orang beneran, bukan lagi ilustrasi or maskot, tapi beneran orang. Jadi kamu bisa yang kita sebut dengan nama ambasador. Nah di situ, ini karena kamu udah punya brand persona, karena kamu sudah memanusiakan brand kamu bisa lebih mudah lagi untuk mencari brand ambasador atau bekerja sama dengan pihak ketiga. Terus penting juga karena untuk membangun kepercayaan pelanggan dan membantu menjaga kesetiaan mereka. Saya punya contoh di sini. Contohnya yaitu cabai rawit, sebentar ya. Nah, cabai rawit ini brand personanya apa? As a human, cabai rawit ini bisa dianalogikan adalah seorang yang friendly, smart, trusted, sama selalu semangat, jadi passionate. Oke, mungkin aku sekarang ngomongnya sangat berapi-api karena dia selalu bersemangat. Dan a bit quirky di sini artinya aneh, tapi nggak aneh-aneh banget, aneh tapi tetap memiliki pengetahuan ya. Jadi nyampeinnya mungkin agak sedikit nyeleneh sebenarnya di sini. Nah, ini brand personanya cabai rawit. Ketika kami membuat konten, kami selalu begini. Aku bikinnya seperti ini karena aku memang karakter aku seperti ini, seperti itu. Jadi kita memanusiakan brand ya, di brand persona. Satu lagi, setelah kita mengenal diri kita sendiri, barulah kita mengenal calon kita atau target market atau audience. Nah, di sini artinya apa sih, Kak? Target market atau audience ini? Target market atau audience itu diartikan sebagai sekelompok orang yang secara general yang kamu tuju untuk membeli brand kamu. Atau sekelompok orang yang menginspirasi kamu dalam menciptakan brand kamu. Bingung? Kalau bingung aku jelasin ya. Yang pertama mungkin yang pas lagi yang tuju untuk membeli brand kamu, kamu udah punya brandnya duluan nih, kamu udah punya produknya duluan, terus kamu langsung orang-orang kayak gini nih yang harus yang bisa beli produk aku. Itu berarti yang pertama. Terus yang kedua, misalnya kalian justru baru menemukan brand kalian dari adanya opportunity. Jadi contohnya Gojek lah ya. Dulu mungkin Gojek nggak ada tuh orang yang tahu yang bikin Gojek ya. Maksudnya ketika Nadim belum menemukan Gojek, mereka nggak tahu. Dan disitulah si Nadim melihat orang-orang yang butuh ojek secara cepat itu sebagai target marketnya dia. Jadi dia melihat inspirasi orang-orang urban inilah sebagai target marketnya dia. Gimana cara identifikasi target market kamu? Kita bisa identifikasi target market kamu berdasarkan daftar target yang sudah kamu miliki. Identifikasi perilaku mereka di setiap platform secara spesifik. Dalam lingkup, ada lingkup apa aja nih? Yang pertama, demografi. Demografi itu isinya apa aja sih, Kak? Demografi itu isinya usia, tempat tinggal, lalu gender. Lalu yang kedua, kita bisa scoping lagi tuh si target marketnya dari masalah atau pain point-nya mereka. Apa sih kira-kira masalah mereka? Kenapa mereka membutuhkan produk kamu? Kenapa mereka membutuhkan jasa kamu? Lalu yang ketiga adalah minat. Orang-orang yang membutuhkan jasa kamu, orang-orang yang membutuhkan produk kamu, kira-kira minatnya kayak apa ya? Apakah dia orangnya yang suka nonton Netflix atau dia yang suka nonton dangdut? Itu kan dua orang yang berbeda. Jadi di sini bisa dikelompokkan ya. Kalian bikin tuh list target marketnya seperti apa. Why matters? Kenapa penting? Karena akan memudahkan kamu
dalam membuat jenis konten apa yang akan kamu sajikan di sosial media yang akan kamu miliki atau yang kamu miliki nanti. Itu. Nah, contohnya saya di Cabai Rawit, kami memiliki target market. Karena kita digital marketing agency, berarti target market kami adalah brand owner atau business owner, orang-orang yang memiliki bisnis. Nah, masalah mereka tuh apa? Masalah mereka tuh rata-rata adalah mereka mau terjun di digital media atau mereka mau pakai digital marketing, tapi mereka nggak tahu harus mulai dari mana. Gimana caranya, itu mereka nggak tahu. That's why Cabai Rawit dengan karakter yang seperti ini, friendly, smart, trusted, selalu semangat, a bit quirky, kita menyajikan konten yang edukatif mengenai digital marketing. Karena tadi masalah si target market kami itu adalah tentang digital marketing. Makanya kita ngasih konten-konten yang relevan juga tentang digital marketing ke mereka. Seperti itu. Lalu minatnya, karena minatnya mereka kan berarti marketing ya. Berarti nanti kita juga marketing orang-orang yang memang minat di dunia marketing juga. Itu contoh Cabai Rawit, ini contoh salah satunya juga. Jadi kalau kalian bikin target audiens, kalian bisa bikin kayak gini nih strukturnya. Jadi bisa dari demografi, wanita, pria, sosial ekonomiknya apa, size A, size B, size C. Ini bisa kalian ambil dari pendapatan mereka atau dari spending mereka dalam 1 bulan. Lalu lokasinya di mana, lalu minat atau interestnya, lalu masalahnya apa. Ini sebenarnya kita ambil dari salah satu klien kami, dia itu permen jahe produknya. Nah, once kalian sudah tahu, sudah mengenal diri sendiri, sudah mengenal target kalian sendiri, yang kedua ngapain? Pahami setiap behavior pengguna dalam masing-masing platform sosial media. Lalu pastikan apakah target market kamu ada di sana. Jadi di sini aku punya data dari pengguna Facebook. Kalian bisa ngelihat sendiri nih. Mungkin teman-teman pada nanya ya, kayak emang Facebook masih banyak yang make ya? Ya, kita lihat aja datanya sekarang. Masih banyak. Ini sosial media di bulan September 2019. Kita ambil datanya dari Jakpat. Jadi kalau di Facebook ini paling banyak memang laki-laki, 52%, lalu diikuti dengan wanita. Usianya yang paling banyak itu adalah 26 sampai 29, lalu diikuti 36 sampai 39 tahun. Jadi bisa dibilang cukup dewasa orang-orang yang ada di Facebook. Lalu sosial ekonomiknya atau ekonominya mereka mostly adalah middle, diikuti sama upper, lalu yang terakhir adalah lower. Berarti di sini apalagi nih yang mereka sukai di Facebook? Rata-rata Facebook user itu sukanya ngasih like, searching news, read timeline, watching video, upload foto, comment others. Ada lagi nih secara spesifik kita bedain antara laki-laki sama wanita. Kalau yang laki-laki giving like to other, cewek juga. Yang kalau laki-laki sukanya video, cewek sukanya searching news. Laki-laki sukanya searching news, cewek sukanya baca read timeline karena mungkin cewek lebih suka berinteraksi sama teman-temannya lah ya. Nah, di sini bisa kita ambil kesimpulan sebenarnya gini. Berarti di Facebook aku bagusnya ngasihnya kontennya berupa video sama news yang memang relevan sama current situation. Lalu kalau target market aku memang usianya segini. Kalau usianya mungkin di bawahnya, mungkin Facebook udah bukan lagi platform untuk kalian. Kalian bisa cari platform yang lain. Lalu ini ada Instagram. Instagram beda sama beda sama Facebook, cewek lebih banyak dibandingkan cowok. Sedangkan untuk age-nya atau usianya 26 tahun yang paling banyak sampai 29 tahun, hampir sama ya sama Facebook. Cuman yang dewasanya justru lebih sedikit. Jadi bisa dibilang usia orang pengguna Instagram masih lebih muda, jauh lebih muda. Kalau target market kalian di usia 16 sampai 29 tahun, go to Instagram. Mereka sangat aktif di Instagram. Lalu sosial ekonominya seperti apa nih? Ada yang middle, ada yang upper, ada yang lower. Paling banyak di middle, sama si Facebook. Lalu user-user di Instagram ini biasanya mereka nge-follow siapa sih? Yang pertama itu ada teman sekolah, teman kuliah. Lalu kedua keluarga. Yang ketiga ini yang menarik, online shop. Lalu ada juga teman kerja.
dan artis. Ini ada national celebrity. Nah, ini juga menarik nih, stranger I met online. Nah, di sini ada cowok sama cewek, ada perbedaan interest antara cowok sama cewek. School oke, nomor pertama. Family oke, nomor kedua. Nomor ketiga, kalau yang cowok tuh lebih suka follow teman kantor. Kalau yang ketiga, cewek lebih suka follow online shop. Nah, yang keempat, cowok lebih suka follow stranger I met online. Lalu kalau cewek itu lebih suka ngeliatinnya celebrity. Ini apa sih insight yang bisa kita ambil dari sini? Kalau kamu punya shop atau kamu punya brand, kamu bisa nih masuk ke Instagram karena mereka itu follow online shop sebenarnya di Instagram. Seperti itu ya. Jadi memang Instagram masih bagus banget nih untuk social media, untuk marketing, social media marketing di Indonesia. Terus kalau kamu sebagai brand di Instagram, kamu udah punya brand di Instagram, hal ini harus kalian hindari karena user di Instagram suka unfollow kalau misalnya akun tersebut spammy. Jadi kebanyakan posting, kebanyakan post, terus nggak jelas mungkin ya postingannya, akhirnya dia nggak spam banget, ya udahlah gue unfollow. Terus yang kedua, nggak butuh informasi lagi dari akun kita. Bisa jadi karena mungkin akun kita sendiri pun tidak memberikan informasi yang relevan. Jadi mereka udah bosan kayak, apa sih ini orang ngomong apa, gue udah bosan, udah nggak relevan lagi sama gue, unfollow. Terus mungkin aja kalian, sebagai brand owner, sebagai pemilik brand, sebagai bisnis, hati-hati banget sama yang namanya hate speech. Udah deh, kalau misalnya mau ngomongin politik, udah itu pribadi, jangan di brand kalian. Karena apa? Karena itu akan berimbas ke brand kalian juga. Nanti orang-orang pada unfollow akun kamu, kayak gitu. Nah ini, don't follow back. Kira-kira di Instagram juga banyak sih, ada 11% orang yang kalau misalnya nggak follow back, dia nggak mau follow lagi, seperti itu. Jadi ini ya, spam, hate speech adalah beberapa akun yang sering di-unfollow sama user di Instagram. Jadi itu. Jadi ketika kalian sudah mengetahui behavior-nya, mungkin kalian sekarang sudah berpikir, oke, aku kalau kayak gitu nanti bukanya di Facebook aja deh, karena target market aku mama-mama. Go ahead. Atau aku mau keduanya deh, Kak. Ya, silakan. Dan kalian sudah tahu sendiri ya, behavior-nya masing-masing seperti apa di Facebook sama di Instagram. Nah, yang ketiga, ini penting juga, sebenarnya nggak hanya penting untuk di social media marketing aja, tapi untuk di seluruh kegiatan bisnis kamu sebenarnya. Karena bisnis tanpa objektif, tanpa tujuan, dan tanpa tolak ukur hasil utama atau key result, itu kayak apa ya? Kayak mimpi aja sih sebenarnya. Jadi yang ketiga ini memang penting untuk di setiap kegiatan marketing kalian. Jadi tentuin objektif, sama tentuin keberhasilan si objektif ini bisa kita dapetin dari mana, kayak gitu. Nah, untuk nomor 3, kalau di sosial media, contohnya seperti ini. Objektif saya di sosial media harus jelas, spesifik, dan dapat diukur lagi-lagi, karena digital marketing itu pasti bisa diukur semuanya. Lalu yang kedua, tolak ukur hasil utamanya juga harus kalian pahami. Yang pertama, contoh adalah objektif saya di sosial media kali ini adalah untuk meningkatkan engagement atau keterlibatan audiens di sosial media. Ini contohnya. Berarti kira-kira key result-nya apa nih, Kak? Key result-nya adalah adanya peningkatan atau rata-rata tingkat engagement di bulan Juli meningkat berapa persen? Misalnya 20%. Atau misalnya nanti di Agustus ada 30%. Di September 40%. Itu namanya key result. Jadi key result itu ada number-nya. Sedangkan kalau objektif itu tujuannya. Kalau di sosial media bisa engagement, bisa meningkatkan followers, terus juga bisa misalnya meningkatkan save, apa segala macam, itu juga bisa di objektif di sosial media. Tapi ada satu yang aku bilang agak impossible dan agak orang suka bingung nih ngebedainnya. Yaitu kayak dia bilang, objektif aku di sosial media aku mau ningkatin penjualan. Kenapa aku bilang bingung? Karena di sosial media sebenarnya nggak bisa jualan. Unless kamu udah punya yang namanya Instagram Shopping. Atau unless di Facebook kamu udah masukin yang namanya Facebook Shop. Tapi kalau enggak, ya penjualannya pasti akan berada di antara website atau enggak WhatsApp kamu. Jadi itu yang bisa kita ukur justru di websitenya atau di WhatsApp-nya. Sedangkan
Kalau di sosial media ya kita berinteraksi sebenarnya, apa ya, dan meningkatkan branding kalau di sosial media. Itu ya. Jadi lihat nih, kamu misalnya lagi kerja sekarang di agency, atau misalnya kamu sekarang lagi kerja di salah satu brand, terus disuruh sama bosnya, buat ningkatin penjualan. Balik tanya aja lagi ke bosnya, gimana caranya Pak? Kita harus tentuin nih key result-nya. Kalau jualan di sosial media, apa ya kira-kira key metrics-nya? Nanti biar bisa mikir bareng sebenarnya sama atasannya. Lalu yang keempat, kembangkan konten strategi. Ini penting. Kenapa? Karena tadi di social media marketing kita menggabungkan antara dua ya, organik sama paid. Yang organik itu adalah ini nih si konten, paid itu yang beriklan. Nah, untuk bikin konten strategi, sulit-sulit gampang. Sulitnya 2 kali, gampangnya sekali, karena sangat tergantung sama kreativitas kalian. Dan tadi, balik lagi ke sini. Seberapa kenal kamu sama audiens kamu? Jadi untuk yang kembangkan konten strategi, kalau di kami biasanya membuat dulu yang namanya pesan utama atau kita sebut sama key message. Ini bisa kamu juga terapkan di brand kalian. Contohnya apa sih Kak si key message ini? Key message ini adalah pesan utama yang ingin kamu sampaikan ke audiens. Jadi contohnya Tokopedia mulai aja dulu. Atau mungkin Gojek sekarang lagi apa ya? Gojek pasti ada jalan. Ya itu contoh-contohnya seperti itu. Jadi bisa dibilang sebenarnya key message, mungkin kalian bertanya-tanya, sama ya Kak sama tagline, atau sama ya Kak sama jargon. Bisa jadi sama, dan bisa jadi si tagline itu memang jadi key message kita. Yang penting kita harus tahu sih, paham mengapa si jargon tersebut atau mengapa si tagline tersebut ada. Once kita paham, kita bisa bikinin konten pilar. Jadi kayak topik-topik atau tema dari si key message tersebut atau dari produk kamu atau dari brand kamu yang menciptakan fondasi untuk strategi konten secara keseluruhan. Nah, konten pilar ini bisa diambil dari jenis produk. Misalnya kalian jualannya baju, terus ada yang lain-lain, kalian bisa ngambil dari situ. Bisa diambil dari USP brand kamu. Kalau nggak ada yang mungkin ada teman-teman yang nggak tahu USP itu Unique Selling Proposition. Jadi apa yang membedakan antara kamu sama brand lain, itu bisa juga kamu ambil dari sana. Atau dari jasa yang kalian tawarkan. Jadi misalnya kalian jasanya bengkel or apa gitu, kalian bisa tuh jelasin dan membuat konten pilar dari sana. Lalu yang ketiga, ketika kalian sudah membuatkan konten pilar, kalian bagi tuh konten pilarnya jadi beberapa kategori konten. Contoh misalnya yang edukasi, yang USP berapa persen, yang interaksi berapa persen. Ketika sudah kalian udah menentukannya, kalian tentuin lagi proporsi konten dari masing-masing. Misalnya yang pertama 10%, yang kedua 20%, dan lain sebagainya. Nomor 5, membuat. Ini yang penting. Dari 1 sampai 4 ketika kalian sudah rumuskan, kalian pentingin nomor 5 untuk membuat yang namanya editorial plan atau jadwal planning konten selama 1 bulan. Jadi ada kalender perencanaan konten bulanan. Di sini ada bonus dari Cabai Rawit. Kalau misalnya kalian bingung, aku bingung Kak mau bikin konten apa, hari ini bikin apa. Kita punya social media kalender, kalian nanti bisa klik di sini, terus nanti kalian bisa download secara free. Nah, ini contohnya si konten pilar. Contoh ya, ini just contoh. Jadi kalau Cabai Rawit kita bikinnya kayak gini nih. Key message-nya apa? Terus nanti proporsi kontennya seperti apa. Misalnya edukasi 50%, produk 20%, interaksi 20%, promo 10%. Lalu di bawah edukasi kita ngebahasnya tentang apa nih? Ada yang namanya tentang informasi, fakta, gaya hidup, tips, dan lain sebagainya. Tentang produk kita ngomongin tentang apa nih? Ada tentang product description, manfaat, cara membeli, dan keunggulan produk. Lalu interaksi kita ngomongnya tentang apa? Ini interaksi kita enaknya kalau di Instagram pakai stories ya, karena kan banyak polling tuh. Kita bisa polling, kita bisa Q&A, kita bisa quiz, kita bisa ambil UGC. Mungkin teman-teman ada yang nggak tahu juga UGC itu apa? UGC itu User Generated Content, atau artinya adalah konten-konten yang kita ambil dari user, yang kita dapatkan dari user. Terus promosi 10%. Ini contoh aja ya sebenarnya, cuman kami selalu menerapkan
ini ke klien-klien kami juga. Jadi promosi kita sedikitkan. Kenapa? Karena kami menganggap gini, promo itu penting memang untuk transaksi. Kalau kalian sebagai brand owner dan kalian menginginkan adanya transaksi banyak, dan kalian menganggap kalau promo itu sebagai salah satu strategi, ya, dan itu memang menghasilkan. Cuman gini, kalau kalian kebanyakan promo, terus yang follow kalian adalah promo hunter, once kalian nggak bikin promo, kalian nggak akan dapat yang namanya transaksi. Tapi begitu kalian tuh fokus on your product, kalian tuh fokus on your customer, kalian tuh fokus di service kalian memberikan edukasi, kalian memberikan konten yang relevan, otomatis tuh followers kalian akan secara natural tuh loyal sama kalian. Jadi mau ada nggak ada promo, dia tetap aja beli barang kamu. Itu. Jadi ini sebagai kalau teman-teman yang udah pada punya bisnis ya, ini mungkin insight aja dari kami. Coba promo bagus memang untuk untuk transaksi, cuman kalau keseringan itu akan membuat image kalian juga, terutama image brandnya ya, juga akan berdampak. Kalian lihat aja deh produk-produk high end atau produk-produk kayak Apple atau apapun itu jarang banget yang namanya ngasih promo. Seperti itu ya, karena mereka memang fokusnya ke loyalty, bukan transaksi. Nah, lalu ini contoh editorial plan-nya. Nah, kalau kalian bikin editorial plan, kalau di kami bikin dari yang pertama itu, jadi kalian bisa bikin di Excel, atau misalnya kalian mau bikin di Google Spreadsheet, itu nanti kalian bisa bikin di awal itu ada jadwal, jadi kalian bikin kayak kalender gitulah. Di awal itu ada jadwalnya, tanggal berapa, lalu tipe kontennya apa. Tipe kontennya ini bisa berupa misalnya mau karusel, atau mau video, atau mau single image. Terus nanti kalian bisa bikin lagi nih, aku nanti kalau kayak gini mau bikin gambarnya kayak gini. Nah, itu kalian kalau punya link, atau kalian nemu lagi scrolling, lagi googling, lagi scrolling, lagi browsing, yang ini lucu nih kayaknya, kalau aku jadiin konten buat di brand aku, kalian klik, kalian copy linknya, taruh situ. Terus nanti kalian bikin captionnya, kalian juga bikin hashtagnya, yang tentunya sudah kalian riset ya sebelumnya. Seperti itu. Jadi, terus once udah dapet nih kayak gini, terus kalian kumpulin nih gambar-gambarnya. Di sini kalau di Cabai Rawit kami selalu membuat juga hal seperti ini karena nanti kalau di Instagram, terutama Instagram itu kan visual banget ya. Kadang tuh orang kalau orange semua lah, kuning semua lah, mereka suka pusing atau pengennya ada perbedaan antara selang-seling grid. Jadi di sini nanti kami bisa sebelum diupload kita ngulang-ngulang lagi nih gridnya mau kayak apa. Hingga nanti udah puas, kliennya puas, mereka bilang go ahead, dan baru kita upload. Karena ini organik, ini kuncinya. Konsistensi. Jadi, teman-teman yang sudah punya sosial media sekarang dan sudah berjualan di sosial medianya, jangan stop untuk posting. Konsistensi is a must. Lalu yang kelima, memahami key metrics dalam sosial media. Nah, di sini erat kaitannya sama yang nomor 3, si key result. Nah, key metrics-nya ada apa aja sih Kak di sosial media itu? Ini aku ambil 2 ya, di Facebook sama di Instagram aja. Nah, di Facebook itu ada yang namanya reach atau jangkauan. Jadi artinya apa itu? Artinya adalah person yang terpapar oleh konten atau page kamu dengan satuannya berupa orang. Jadi kalau kalian lihat di sini, ini ada 576 orang yang terpapar sama konten kalian. Lalu yang kedua ada yang namanya impression atau tayangan. Ini artinya apakah? Ini artinya berapa kali postingan Anda dilihat. Satuannya adalah jumlah tayangan atau impression. Kebetulan di sini nggak ada sebenarnya. Cuman kalau teman-teman lihat di Facebook page sendiri ada yang namanya insight, itu ada yang namanya impresi. Itu adalah jumlah tayangan. Jadi berapa kali jumlah tayangan kalian? Misalnya ada tulisan 1 juta impresi, berarti ada 1 juta jumlah tayangan yang dilihat oleh market kalian atau user kalian. Terus yang ketiga yaitu engagement. Nah, engagement ini apa sih? Ini adalah keterlibatan audiens terhadap post atau postingan kamu yang terdiri dari apa aja. Kalau di Facebook terdiri dari ini ya, likes, comment, share, sama link klik. Jadi ini.
Kalau di sini kalian lihat ada 19 likes, komen sama share. Ini berarti ada 19 engagement atau ada 19 keterlibatan yang terjadi di dalam postingan ini. Lalu ada juga fans, yaitu jumlah fans yang menyukai page Anda. Satuannya adalah jumlah fans. Jadi misalnya ada 1 juta fans, ya udah itu berarti kalian memiliki 1 juta fans. Ada juga nih yang menarik, follow. Jumlah fans yang mungkin tidak menyukai tapi follow page kalian. Kalau kalian lihat di fanpage kan ada sebenarnya di atas biasanya jumlah fans, terus di bawah adanya jumlah follow. Nah, yang follow ini mungkin aja dia nggak nge-like page kamu ya, tapi mereka follow page kalian. Lalu yang kedua ini untuk Instagram. Bagi teman-teman yang sudah punya sosial media Instagram dan sudah dirubah jadi bisnis, kalian bisa ngeliat insight seperti ini di postingan kalian, di setiap postingan kalian. Nah, apa aja key metrics-nya, Kak? Terus artinya apaan sih? Mungkin ketika kalian buka bingung nih, wah banyak banget nih apaan ya artinya. Nah, ini artinya adalah yang akan saya jelaskan sekarang. Yang pertama itu adalah reach atau jangkauan, sama seperti di Facebook, orang. Berapa orang yang melihat, yang terpapar oleh konten kalian. Lalu yang kedua adalah impresi atau tayangan. Jadi kayak berapa kali postingan Anda dilihat. Yang ketiga itu engagement, keterlibatan, beda sama di Facebook. Kalau di Facebook tadi likes, comment, share, and link click. Kalau di Instagram ada likes, comment, save, DM, stories reply, sama share. Lalu ini jumlah followers adalah jumlah orang yang memfollow akun Anda. Sebagai contoh di sini kita ada insight dari salah satu post klien kami. Jadi di sini ketika kita posting something, ini organik ya, karena ada tulisan this post isn't currently promoted, karena ini masih organik ya. Jadi nggak kita iklanin. Nah, di sini ada berapa orang yang sebenarnya terpapar sama postingan kita? Ada 35.959. Terus postingan kita dilihat berapa kali? Ada berapa tayangan? Ada 36.647 impresi. Lalu ada berapa engagement nih, Kak? Tinggal ditambahin aja nih. Tinggal ditambahin, oh ini nggak ada likes-nya ya? Oh, di atas harusnya. Nanti tinggal tambahin jumlah likes-nya, komennya, save-nya, DM, story, summary, likes-nya, komen, save, sama share-nya berapa. Itu tinggal ditambahin. Lalu followers-nya kita bisa ngelihat di akun secara overall, tapi secara postingan pun kita bisa ngelihat sih sebenarnya. Dari postingan ini aja kita bisa mendapatkan 36 followers sebenarnya seperti itu. Nah, aku sedikit refresh ke awal tadi. Berarti Kak, kalau misalnya gini, kalau misalnya tujuan kalian udah menentukan nih objektif kalian. Objektif aku maunya brand awareness. Key result-nya apa? Key result-nya ini. Reach sama impresi. Kenapa? Karena hanya brand awareness itu kan mereka baru terekspos ya, baru terpapar sama konten kalian. Kalian jangan berharap ada suatu tindakan. Kalau ada suatu tindakan berarti objektif kalian bukan lagi awareness tapi engagement. Nah, kalau engagement berarti ini. Kalau awareness, reach sama impresi, kalau engagement ini. Itu dia. Aku ulang ya, jadi kalau awareness satuannya reach sama impresi, key result-nya kalau engagement ya ini, si engagement. Kalau followers ya kalian tinggal lihat aja berapa peningkatan followers dalam 1 bulan.